AMD Ryzen 7 5700G. CPU harga cuman 2 jutaan doang gitu ya, yang bisa jadi solusi yang menarik buat teman-teman yang butuh CPU dengan multi-core performance yang mantap, iGPU yang mantap, untuk rakitan PC hemat daya dengan budget 5-6 jutaan lah bisa dibilang. Karena kapan lagi gitu ya, harga 2 jutaan udah bisa dapat CPU 8 core 16 thread, clock speednya juga lumayan kenceng, dan juga ini bukan CPU jadul gitu ya, ini Ryzen 5000 series yang keluar tahun 2020, nggak jadul-jadul banget lah bisa dibilang. Dan juga karena dia ada huruf G-nya, dia punya integrated GPU AMD Radeon Vega 8 yang sesuai namanya atau sesuai angkanya gitu ya. Dia punya 8 compute units yang harusnya bisa lebih kencang dari Ryzen 5 5600G yang pakai Vega 7 atau punya 7 compute units. Yang bahkan Radeon Vega 7 aja itu performanya bisa mirip-mirip gitu ya sama GTX 750 Ti, dimana itu adalah GPU discrete yang udah jadi sahabat kaum kerehore dari zaman dulu. Tapi sayangnya gitu ya, di sisi lain, di balik beberapa kelebihan tadi, Ryzen 7 5700G ini bisa dibilang agak nanggung karena ada saudara-saudaranya yang lebih menarik kayak Ryzen 7 5700X maupun Ryzen 7 5800X yang harganya tuh juga mirip-mirip gitu ya sama si Ryzen 7 5700G, yang dimana kalau kalian misal butuh CPU dengan multi-core performance yang terbaik di harga 2 jutaan, ya lebih baik pilih Ryzen 7 5800X karena harganya juga mirip-mirip sama si 5700G. Selain itu juga iGPU Radeon Vega 8 pada Ryzen 7 5700G ini sebenarnya emang cukup kenceng gitu ya. Tapi karena dia itu masuk keluarga Cezanne gitu ya, jadinya banyak yang dipangkas. Salah satunya adalah L3 cache yang cuman 16 MB dan juga dia cuman support PCI Express generasi ketiga. Jadi agak nanggung aja gitu ya, harganya mirip-mirip sama 5700X maupun 5800X. iGPU-nya kenceng tapi banyak yang dipangkas. Jadinya kalau misal mau butuh CPU dengan multi-core performance yang terbaik, ya mending pilih 5700X atau 5800X aja nggak sih? Lalu beli GPU second kayak misal RS 550 ataupun GTX 750 Ti. Nah, karena banyak nanggungnya ini gitu ya dan bikin galau juga, jadinya si Ryzen 7 5700G ini cocoknya buat siapa sih? Oke, kita akan bahas soal itu lebih dalam, jadi ya udah intro dulu, let's go. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Jova Digantra Putra di channel Pemula IT. Dan di video kali ini kita akan masuk bahas teknologi atau bahas IT gitu ya teman-teman. Di video kali ini kita akan bahas ya sebuah kotak, tapi bukan kotak yang kita bahas karena ngapain kita bahas kotaknya ya. Kita bahas CPU AMD Ryzen 7 5700G yang sebenarnya ini bisa jadi menarik gitu ya, tapi harganya tuh mirip-mirip sama si saudaranya. Dan juga ada beberapa hal yang bikin nanggung lainnya yang bikin bisa dibilang Ryzen 7 5700G ini sulit buat jadi pilihan gitu ya buat kebanyakan orang. Walaupun begitu, pasti Ryzen 7 5700G ini pasti ada segmentasinya atau ada kalangan tertentu atau mungkin orang tertentu dengan kebutuhan tertentu yang bikin Ryzen 7 5700G ini bisa jadi solusi yang menarik. Oke, kita kenalan dulu sama si Ryzen 7 5700G. AMD Ryzen 7 5700G merupakan CPU keluaran AMD gitu ya, yang keluar pada tahun 2020 yang pakai arsitektur Zen 3 dengan fabrikasi 7 nanometer dan memiliki 8 core 16 thread serta turbo boost up to 4,6 GHz. Sama seperti AMD Ryzen G series lainnya, karena ini ada huruf G di akhirnya, AMD Ryzen 7 5700G ini punya iGPU Radeon Vega 8 yang dimana dia itu punya 8 compute unit dan juga clock speed di 2 GHz. Yang ini bisa dibilang kenceng banget sih ya untuk kelas iGPU pada masanya, dimana performanya ini mirip-mirip lah sama GTX 750 Ti yang bisa dibilang itu adalah GPU discrete keluaran Nvidia yang bisa dibilang jadi legenda dalam beberapa tahun terakhir. Jadi bisa dibilang kombinasi 8 core 16 thread dan juga iGPU yang cukup kenceng ini bisa jadi solusi yang menarik untuk kebutuhan multimedia seperti video editing di 1080p, gaming ringan di 1080p rata kiri, dan mungkin bisa jadi solusi buat rakitan PC di awal-awal sebelum beli GPU discrete. Walaupun dari spek di atas kertas ini bisa dibilang mantep banget gitu ya, punya 8 core 16 thread di harga 2 jutaan doang gitu ya, clock speednya juga kenceng banget, dan juga iGPU-nya ini kenceng banget gitu ya dibandingin iGPU dari kubu sebelah. Tapi seperti yang udah kita bahas sebelumnya gitu ya, walaupun ini tuh secara spek di atas kertas ini bisa dibilang kelihatan keren banget gitu ya, kapan lagi 2 jutaan bisa dapat 8 core 16 thread gitu ya, turbo boostnya sampai 4,6, lalu punya iGPU dan TDP-nya cuman 65 watt. Tapi bisa dibilang ada beberapa hal yang dipangkas yang ini tuh bisa jadi sangat berpengaruh untuk beberapa aplikasi maupun beberapa game maupun buat dipakai buat jangka panjang, buat dipakai
Ya maksudnya ini bisa jadi berpengaruh buat temen-temen yang misal rakit PC pakai CPU ini dulu, lalu kedepannya kalian mau upgrade GPU discrete. Dan beberapa hal yang dipangkas tadi kita bahas saja di spesifikasi lengkap dari si Ryzen 7 5700G. Dan sebagai pembanding saya bandingkan juga dengan Ryzen 7 5700X yang sama-sama pakai arsitektur Zen 3 dan dari keluarga Ryzen 5000 series. Tapi ada perbedaan mendasar antara 5700G yang pakai codename Cezanne dengan Ryzen 7 5700X yang pakai Vermeer, yaitu ada pada desain die mereka. Dimana kalau arsitektur Cezanne di sini pada 5700G pakai desain die monolitik, yang artinya semua komponen CPU dan GPU-nya berada dalam satu chip fisik. Pemilihan desain monolitik ini juga karena memang prosesor ini dirancang sebagai APU yang mengintegrasikan CPU dan GPU dalam satu chip fisik. Yang ini juga dapat mengurangi latensi antar komponen secara signifikan. Keuntungan utama lainnya juga monolitik ini memiliki efisiensi daya yang lebih tinggi dan kinerja yang lebih optimal untuk aplikasi yang memanfaatkan iGPU. Namun salah satu kompromi dari desain ini adalah L3 cache yang lebih kecil, hanya pada 16 MB dibandingkan pada arsitektur Vermeer itu ada pada 32 MB. Cache yang kecil ini bisa jadi keterbatasan ya untuk aplikasi yang sangat bergantung pada akses data besar-besaran ya, seperti gaming 1080p atau rendering yang kompleks. Meski begitu untuk penggunaan umum sih ya dan gaming ringan yang mengandalkan iGPU, penggunaan cache ini biasanya nggak terlalu kerasa. Lalu kalau dibandingin sama Ryzen 5 5800X di situ yang kelasnya di atas ini dengan harga yang bisa dibilang mirip-mirip gitu ya. Ryzen 5 5800X di sini punya TDP sampai 105 watt gitu ya, dan package power tracking sampai 142 watt yang dimana dia itu punya turbo boost 100 MHz lebih kenceng. Tapi dengan TDP dan PPT yang setinggi ini, Ryzen 7 5800X ini bikin lebih optimal lagi kalau mau di overclock. Lalu kalau dibandingin sama yang sama-sama Cezanne gitu ya, pakai arsitektur Zen 3 juga, Ryzen 5 5600G contohnya dia sama-sama pakai Radeon Vega series gitu ya, tapi dia pakai Vega 7 yang cuman punya 7 compute units yang secara performa harusnya di bawah Radeon Vega 8 yang punya 8 compute unit. Dan kalau dibandingin sama yang paling value untuk Ryzen 5000G series yaitu Ryzen 5 5500 GT, di sini juga mirip-mirip sama 5600G, tapi di itu clock speed atau base clocknya tuh ada pada 3,6 GHz gitu ya. Dan keduanya sama-sama pakai 6 core 12 thread, dibandingin sama 5700G dia pakai 8 core 16 thread. Yang ini bikin multi-core performance-nya udah jelas bagusan 5700G. Tapi untuk iGPU ini gimana bang? Apakah ada perbedaan yang signifikan? Nanti kita akan masuk aja ke testing gitu ya. Kita akan langsung lihat sejauh mana perbedaan antara Radeon Vega 7 dan Radeon Vega 8. Oke, itu tadi spesifikasi lengkap dari AMD Ryzen 7 5700G. Kita bahas dikit soal AMD Radeon Vega 8-nya ya, yang jadi bagian dari Ryzen 7 5700G. Salah satu nilai jual utama dari Ryzen G series gitu ya, atau Ryzen yang huruf akhirnya G, yaitu adanya iGPU atau integrated GPU yang bisa dibilang ini kenceng gitu ya kalau dibandingin sama kompetitornya. Bahkan kayak Ryzen 5 5600G yang pakai Radeon Vega 7 aja, dia performanya mirip-mirip sama GTX 750 Ti, dimana itu adalah GPU discrete gitu ya. Nah, kalau si Ryzen 7 5700G ini tuh dia pakai 8 compute units yang bisa dibilang satu compute units lebih banyak dari Ryzen 5 5600G dan saudara-saudaranya kayak 5500 GT maupun 5600 GT, yang tentu saja ini juga bikin lebih kenceng. Radeon Vega 8 ini udah cukup banget lah buat main game-game mainstream kayak Valorant, CS2, Genshin Impact, Apex Legends. Bahkan kalau maksain dikit gitu ya, iGPU ini bisa buat main game Cyberpunk 2077. Loh, emang bisa bang main Cyberpunk? Maksain banget, ini kan iGPU doang, mana bisa gitu ya. Nah, makanya tonton video ini sampai akhir karena nanti ada testingnya sedikit aja gitu ya buat main game Cyberpunk 2077. Namun balik lagi gitu ya, iGPU tetaplah iGPU. Tapi ini kita konteksnya Ryzen 5000 series gitu ya. Kalau Ryzen 8000 kayak 8600G atau 8700G itu udah kenceng banget gitu ya. Improvement iGPU-nya sangat luar biasa. Jadi kita nggak ngomongin yang itu. Kalau kita ngomongin yang Ryzen 5000 ini, walaupun secara performa dia itu mirip-mirip sama 750 Ti gitu ya, tapi ya 750 Ti itu kan GPU zaman kapan, yang dimana itu buat main game 1080p aja paling bisanya di rata kiri untuk banyak game-game yang berat gitu ya. Jadi kalian jangan berharap wah ini performanya mirip GPU discrete gitu ya, mirip 750 Ti
santai, bisa dong main game di high. Ya bisa-bisa aja, asalkan resolusinya diturunin ke 720 ataupun 768p. Tapi kalau kalian main di 1080p ya turunin dikit lah ke settingan low ataupun medium, tergantung game yang kalian mainin gitu ya. Tapi balik lagi, untuk kelas iGPU ini udah mantep banget. Kebanyakan bacot bang, emang performanya gimana bang? Oke, kita masuk ke benchmarknya, let's go. Oke, seperti biasa kita pakai Cinebench series di sini, dan sekarang nggak mungkin terjadi yang namanya throttling karena coolernya sudah mantep jiwa ya. Dan kalau dibandingin sama Ryzen 7 5800X dengan arsitektur yang sama tapi pakai chiplet gitu ya, dapat skor single core di 256 dan 2501 pada multi core di Cinebench R15. Sedangkan kalau dibandingin sama Ryzen 5 7500F itu yang punya 6 core 12 thread doang gitu ya, tapi dia Ryzen 7000 series yang pakai Zen 4, dia dapat skor single core paling kenceng di 283, tapi untuk multi core di tengah-tengah ada pada 2337. Melihat hasil ini bisa dibilang ini hasil yang wajar ya, walaupun terlihat kalah kompetitif dibandingin sama kedua prosesor lainnya, walaupun dia punya 8 core dan 16 thread. Hal ini disebabkan oleh desain monolitiknya tadi gitu ya, pada 5700G yang memprioritaskan efisiensi daya dan integrasi iGPU tadi gitu ya, daripada performa murni si CPU-nya doang. Salah satu dampaknya juga bisa dilihat pada spek di atas kertas tadi, yaitu L3 cache yang lebih kecil yang cuman ada pada 16 MB, yang dimana 5800X itu punya L3 cache sebesar 32 MB gitu ya. Tapi skor ini bisa dibilang wajar bagi 5700G yang mengingat fokus utamanya ini adalah efisiensi daya dan kemampuan iGPU-nya. Jadi kita nggak mungkin nilai dari Cinebench doang, kita bakal ngetes yang lainnya juga. Next, 3D Mark di sini saya testing di VRAM 512 sama 4GB. Kenapa 512? Karena pada saat itu saya lupa ganti settingan VRAM ke 2GB. Dan kenapa nggak 2GB bang? Bukannya paling optimal di 2GB tadi bilangnya. Nah, kalian bisa lihat di sini bahwa khusus pada skenario 3D Mark, Time Spy dan juga Fire Strike di sini, perbedaan performa antara VRAM 512MB dan 4GB di sini nggak terlalu jauh ya, bahkan bisa dibilang ini nggak ada bedanya. Jadi dapat disimpulkan untuk skenario 3D Mark Time Spy yang dimana dia tuh 1440p gitu ya, kemampuan GPU-nya ini bisa dibilang nggak sanggup buat ngejalanin 3D Mark Time Spy ini. Jadi ya VRAM mau segede apapun karena GPU-nya nggak sanggup gitu ya, perbedaan performanya nggak terlalu kerasa. Oke, lanjut untuk Blender di sini gitu ya. Blender kita pakai GPU doang dan setting VRAM-nya di 2GB. Dia berhasil ngerender BMW 2.7 pada aplikasi Blender 4.1 ya, dalam waktu 4 menit 6 detik. Ini skor yang biasa aja, mengingat iGPU itu emang gak cocok buat render 3D kayak gini gitu ya. Bahkan kalau kita render CPU only bisa aja lebih kencang daripada pakai GPU only gitu ya. Jadi kalau kalian mau render Blender, jangan pakai iGPU, pakai GPU discrete, itu udah hal yang jelas. Tapi kalau kalian mau belajar awal-awal ya ini bisa banget gitu ya, tapi kalian butuh waktu yang cukup lama, jadi perlu sabar buat nunggu waktu rendernya. Next, untuk nyoba encoding video pakai Adobe Media Encoder gitu ya, kita coba skenario 30p aja atau 1080p, dimana ini skenario yang paling wajar dan paling realistis gitu ya. Nggak mungkin kita render 4K pakai iGPU, dan Ryzen 7 5700G di sini dapat ngerender video 1080p 30fps dengan waktu 12 menit 10 detik pakai OpenCL pastinya. Oke, kita masuk ke gaming tapi nggak ada rekamannya karena encodernya emang ada pada 5700G gitu ya, pada Radeon Vega 8. Tapi ya kita nggak bisa berharap lebih gitu ya main game sambil rekam video, kecuali main gamenya di 720p, harusnya bisa-bisa aja. Nah, untuk main game CS2 di sini agak unik ya. Main game CS2 FSR off, rata kiri di Full HD, saya setting VRAM 2GB dan juga 4GB. Rata-rata FPS-nya bisa dibilang ya, saya simpulkan ini sama persis ya di 83 FPS. Tapi yang unik di sini adalah penggunaan VRAM-nya yang cukup besar, di mana pada saat saya setting 4GB dia penggunaan VRAM-nya juga hampir penuh di 4GB, tapi perbedaan performanya nggak terlalu signifikan, bahkan bisa dibilang minimum FPS-nya juga hampir sama gitu ya. Berdasarkan line chart berikut juga minimum FPS-nya juga bisa dibilang mirip-mirip gitu ya, hampir nggak ada bedanya. VRAM di sini juga nggak terlalu berpengaruh jadinya. Jadi saya saranin setting di VRAM 2GB aja, mengingat CS2 juga ini makan RAM yang cukup besar, ditambah juga kalian main game juga nggak sambil main game doang kan, bisa jadi sambil buka Discord atau buka Chrome gitu ya. Dan ya, makan VRAM 2GB lebih gede tapi perbedaan performanya nggak terlalu signifikan, ngapain juga. Tapi ini khusus untuk main game CS2. Lalu kalau buat main game Genshin Impact gimana bang? Saya coba main di Full HD 1.0 ya render scale-nya, dan main di
settingan low. Perbedaan performanya gimana bang antara setting VRAM 2GB maupun 4GB? Teman-teman bisa lihat perbedaan performanya di sini ya. Di sini saya berusaha semaksimal mungkin untuk jalan-jalan di tempat yang sama biar margin of errornya juga makin kecil. Dan saya simpulkan walaupun penggunaan VRAM-nya nambah 200MB gitu ya, hampir nggak ada bedanya gitu ya antara setting VRAM di 2GB maupun 4GB, karena memang GPU-nya sanggupnya ngerender di 40fps ya. Mau setting VRAM berapapun bisa dibilang hampir nggak ada bedanya, khusus untuk main game Genshin Impact di map Fontaine ya. Penggunaan VRAM-nya pada saat setting di 4GB cuma nambah 200MB dan FPS-nya juga mirip-mirip. Jadi saya simpulkan ini nggak ada bedanya dan saya rekomendasikan lagi buat setting VRAM di 2GB lagi-lagi ya. Lalu buat game kayak Cyberpunk gimana bang? Kan tadi Anda bilang ini bisa buat Cyberpunk kalau maksain ya. Oke, saya setting di VRAM 2GB maupun 4GB di situ dan rata-rata FPS-nya sama aja di settingan Full HD low, FSR di quality, dapat rata-rata FPS di 25-27 FPS-an dan minimum FPS-nya sebenarnya nggak rendah-rendah banget di 21 FPS, tapi ya ini nggak nyaman gitu ya kalau buat main game di 1080p. Jadi saya saranin kalau mau main Cyberpunk maksain gitu ya, mainnya di resolusi 720p ataupun 768p atau pakai FSR performance. Tapi ya itu bakal kacau ya, bakal terjadi namanya sakit mata bisa jadi ya. Karena saya simpulkan untuk kebutuhan gaming 1080p saya sarankan main di VRAM 2GB aja, makanya saya testing Valorant di 2GB juga buat main game Valorant 1 match ya, karena kebetulan waktu itu saya juga main ya. Lalu saya juga testing sambil rekam video dan teman-teman bisa lihat gitu ya, pada saat rekam video dia dapat rata-rata di 120-130 fps, dimana ini udah kenceng gitu ya untuk sambil main Valorant sambil direkam juga. Lalu kalau sambil nggak direkam gimana bang? Kan saya ini mau kompetitif, dapat rata-rata di 187 fps ya, walaupun sempat drop-drop ke 120-130an. Jadi buat game Valorant yang punya monitor 165Hz ke atas ini udah cocok. Tapi buat yang kompetitif banget saya nggak saranin CPU ini, saya lebih saranin 5700X nya aja lalu beli GPU discrete. Tapi ya itu perlu nambah budget lagi. Tapi yang buat sekedar have fun atau mungkin main sama temen, ya bukan buat turnamen gitu ya, gampangnya ini bisa jadi opsi yang menarik. Next untuk CPU powernya doang, Ryzen 7 5700G pada saat bermain game Valorant nyentuh 53 wattan rata-ratanya, dan untuk main game Cyberpunk 2077 nyentuh 58 wattan. Loh bang, kalau misalnya ini cocok buat mini ITX build gitu ya, yang cuman pakai power supply 450 atau 500 atau yang kecil-kecil dan nggak butuh power supply gede-gede karena pakai iGPU, kenapa nggak ngetes keseluruhan daya PC-nya? Tidak bisa kawan, karena kebetulan di sini saya pakai 4 hard disk, 1 SSD, 3 fan, bahkan 6 fan gitu ya buat intake dan juga exhaust. Jadi mohon maaf saya nggak bisa mensimulasikan konsumsi daya untuk PC dengan daya yang kecil atau PC dengan form factor yang kecil juga. Jadi saya hanya ngetes CPU powernya doang saat bermain game. Yang ini bikin power supply 300 watt juga udah cukup ya untuk menangani Ryzen 7 5700G ini. Tapi dengan catatan ya PC-nya yang hemat daya juga gitu ya, nggak pakai kipas yang 10 biji gitu ya, atau mungkin nggak pakai hard disk banyak-banyak. Lalu clock speed-nya gimana bang? Untuk pada saat pengujian Cinebench R23 single core-nya dia dapat di 4,6 GHz ya rata-rata. Ini udah masuk turbo boost-nya. Dan tentu saja gitu ya, karena coolernya sudah mantap jiwa, jadinya saya testing pakai Deepcool AK400 Cinebench R23 multicore, dapat rata-rata di 4,4 GHz ya untuk all cores-nya. Oke, gimana teman-teman ya benchmark dari Ryzen 7 5700G, dan mungkin kita langsung aja masuk ke harga dari 5700G. Dan sekaligus kita bahas juga ini sebenarnya buat siapa sih si Ryzen 7 5700G ini? Kalau kita ngelihat harga barunya di sini kurang menarik, ada pada 2,9 juta, di mana harga segini gitu ya di toko yang sama bisa dapat Ryzen 7 5700X. Loh, tapi kan ini nggak ada iGPU-nya. Betul sekali. Jadi sebenarnya Ryzen 7 5700G di harga segitu tuh bisa dibilang oke-oke aja gitu ya. Karena di harga segitu udah dapat iGPU yang kenceng juga. Jadi ini buat awal-awal mungkin nggak perlu beli GPU discrete dulu. Tapi ada beberapa hal yang bikin dengan harga segini tuh jadi nggak menarik. Nanti kita akan bahas setelah ini gitu ya. Sebenarnya ada yang lebih menarik, yaitu harga bekasnya cuma 2,1 juta gitu ya. Ini harga yang mirip-mirip sama Ryzen 5 5600X sama 5600 GT. Ditambah CPU juga merupakan salah satu komponen yang paling awet gitu ya di antara komponen lainnya seperti RAM, motherboard, maupun VGA card. Jadi harga bekasnya lebih menarik, tapi balik lagi resiko ditanggung sendiri.
Lalu kalau kita melihat harga Ryzen 7 5800X di Agres Komputer Bandung, harganya sama persis sama Ryzen 7 5700X, yang ini juga bahkan lebih murah dari Ryzen 7 5700G. Dimana kalau kalian butuh banget CPU 8 core 16 thread dengan performa yang tinggi, Ryzen 7 5800X ini jauh lebih menarik daripada 5700G gitu ya. Tapi balik lagi dia butuh GPU discrete, jadi kalian perlu beli VGA card lagi. Dan bahkan ya, kalau kalian cek lagi di Agres Komputer Bandung, walau saya nggak disponsor, tapi kalau mau disponsor boleh ya. Ryzen 7 5700X nya ini bisa didapetin di harga 2,2 juta, tapi yang tray gitu ya, yang garansinya mungkin cuma 1 tahun. Jadi kembali lagi, kalau kalian misal rakit PC misal 6-7 juta gitu ya, lalu butuh CPU 8 core 16 thread untuk kebutuhan multitasking atau kebutuhan komputasi yang berat yang butuh CPU dengan multi core performance yang mantap, tapi nggak butuh komputasi GPU banget gitu ya, jadi kalian pakai GPU sekelas GT 1030 juga udah cukup karena memang mentingin CPU. Ryzen 7 5700X maupun 5800X lebih menarik daripada 5700G kalau bener-bener tadi mentingin CPU dengan multi-core performance yang tinggi banget. Nah kalau gitu 5700G nya cocok buat siapa dong? Oke, kita akan bahas setelah ini. Oke, kalau disimpulin sih ya, Ryzen 7 5700G ini cocoknya buat siapa sih? Ada dua situasi yang bikin mungkin dua orang atau dua situasi ini cocok buat pilih Ryzen 7 5700G. Yang pertama buat rakitan PC dengan performa yang solid gitu ya, rakitan PC 5-6 jutaan tanpa GPU discrete buat di awal-awal. Jadi kedepannya kalau kalian misal mau upgrade GPU, lalu awal-awal nggak pengen dulu pakai GPU discrete gitu ya, karena kedepannya pengen nabung dulu buat yang langsung kelas menengah ke atas kayak misal 7700 XT atau mungkin 6800 XT, kalian bisa pilih ini dulu gitu ya buat di awal-awal. Lalu situasi kedua yaitu butuh PC hemat daya gitu ya buat nge-build PC small form factor gitu ya, dimana ini bisa jadi opsi yang menarik gitu ya kalau kalian rakit PC kecil-kecilan gitu yang cuman pakai casing mini ITX dan motherboard mini ITX juga, dan emang pekerjaannya nggak berat-berat doang, cuman main game santai doang, atau mungkin buat editing video di 1080p, karena ini udah sanggup banget buat editing video di 1080p 30 fps, yang dimana itu resolusi dan frame rate yang paling umum digunakan untuk YouTube maupun sosial media saat ini. Jadi ya mungkin buat yang pengen setupnya minimalis gitu ya, dan kerjaannya buat desain atau mungkin kerjaannya buat video editing ringan tadi dan buat main game santai, ini bisa jadi opsi yang menarik. Kenapa buat editing ini cocok? Karena saya ngerasain 6 core 12 thread untuk editing sambil multitasking tuh bagi saya udah cukup berat gitu ya, pakai software terbaru kayak DaVinci Resolve gitu ya, itu udah berat banget. Lalu saya nyobain 8 core 16 thread, itu pengalaman yang luar biasa gitu ya. Tapi ini kita ngomongin di 1080p 30 fps, karena kalau lebih atas lagi kayak 1080p 60 fps atau mungkin di 4K 30 fps itu butuh GPU yang kenceng juga. Oke, itu tadi dua situasi gitu ya yang menurut saya bisa jadi Ryzen 7 5700G ini pilihan yang menarik buat kedua situasi tadi gitu. Dan ya kalau kalian misal di luar situasi yang tadi, kalian jangan pilih GPU ini gitu ya, karena Ryzen 5 5600 atau 5500 GT itu lebih menarik dengan harga yang jauh di bawah ini dengan performa iGPU yang lebih menarik. Karena contoh aja gitu ya, kalau kalian misal pengen performa iGPU yang solid doang, ya pilih aja 5500 GT gitu ya, performanya nggak beda jauh sama 5700G untuk performa iGPU-nya. Lalu kalau kalian misal pengen rakitan PC 56 jutaan buat kebutuhan gaming yang berat, ya lebih baik pilih Ryzen 5 5500 tambah GPU kayak RX 6600 atau RX 5700 XT yang second. Itu opsi yang lebih menarik gitu ya, dengan performa gaming yang lebih baik juga daripada pilih CPU ini doang dengan harga 2 jutaan. Jadi ya balik lagi tergantung situasi teman-teman gitu ya. Jadi ya dua situasi tadi yang menurut saya Ryzen 7 5700G ini, lah 5700G ini bisa jadi solusi yang menarik. Tapi kalau teman-teman ada misal situasi lain yang belum saya mention, kalian boleh komen di bawah. Sebenarnya ada situasi lain gitu ya, kayak misal yang sebelumnya pakai 2200G atau 3200G gitu ya, lalu ini bisa jadi opsi upgrade. Tapi menurut saya gitu ya, 2,3 jutaan, 2,2 jutaan, 2,1 jutaan rata-rata segituan bekasnya gitu ya untuk Ryzen 7 5700G kayaknya kurang menarik gitu ya kalau dibandingin sama 5500 GT dengan performa GPU yang bisa dibilang mirip-mirip dan performa CPU yang bisa dibilang nggak terlalu jauh gitu ya. Maksudnya kan dari Ryzen 3 3200G ke 5600G aja udah kerasa banget upgrade-nya dengan keluar budget 1,5 jutaan, dibanding kalian keluar 2 jutaan lebih gitu ya untuk CPU yang bisa dibilang cuma nambah 2 core doang gitu. Ya walaupun itu juga cukup kerasa untuk saya pribadi untuk kebutuhan editing video, tapi ya kalau dari sebelumnya pakai 2200G ke 3200G kayaknya ke 5500 GT 5600G itu udah
peningkatan yang luar biasa, dan keluarnya cuman 1,5 jutaan gitu ya, nggak sejauh ini, nggak segede gini, sampai 2 jutaan lebih. Jadi ya situasi tadi nggak jadi saya masukin gitu ya buat opsi upgrade, kecuali memang ada user yang bener-bener butuh banget 8 core 16 thread gitu ya buat kebutuhannya, dan nggak terlalu mentingin performa GPU yang solid banget karena emang nggak dibutuhin juga, ya ini bisa jadi opsi yang menarik gitu. Dan juga mungkin PC dia itu small form factor gitu ya, karena kalau misal nggak butuh performa GPU yang solid tapi butuh CPU 8 core, ya pilih 5700X plus GT710 aja gitu ya. Tapi ya GT710 itu terlalu kentang banget gitu ya, bisa dibilang downgrade lah dari si 2200G maupun 3200G. Jadi ya situasi ini kayaknya nggak jadi saya masukin gitu ya, karena harganya terlalu tinggi buat upgrade gitu ya. Mending 5500 GT aja udah cukup gitu ya, kalau sebelumnya pakai 2200G maupun 3200G. Kalau kalian ada pendapat lain boleh komen di bawah. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jika ada pertanyaan boleh komen di bawah. Jangan lupa tekan tombol subrek, nyalakan lonceng notifikasinya, like jika suka. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kesalahan dalam penyampaian informasi. Saya Jofar Gitra Putra. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.